Selamat pagi Mas Made, selamat pagi juga teman-teman yang berbahagia. Terima kasih atas kesempatan waktunya. Pada pagi hari ini kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang ide bisnis. Ide bisnis yang kita paparkan yaitu pertanian organik. Kelompok kami terdiri dari saya, Christian Nugroho Wijayanto dengan NIM 212020 293. Berikutnya Nathanael Kristolif Ardana Hadi 212020 227. Berikutnya Petrus Ananda Pratama Putra dengan NIM 212020 301. Berikutnya Arif Yunanto dengan NIM 212020 214. Yang terakhir Vincentius Erlando Bau dengan 212020 107. About us. Ide bisnis yang kita paparkan yang pertama adalah wisata pertanian. Penjualan wisata dengan pemandangan yang memanjakan mata. Artinya, kita mengembangkan produk-produk organik, tanaman-tanaman organik. Selanjutnya kita tata di tempat yang kita sudah siapkan yang bekerja sama dengan pedesaan dengan diikut sertakan fasilitas yang kita berikan agar dapat memperindah dan memanjakan mata para pengunjung yang datang ke wisata kami. Dan kami menjual kuliner dengan bahan-bahan kualitas organik yang dikemas secara standarisasi nasional sehingga bisa menciptakan cita rasa yang sedap dan tentunya sehat. Kita membuat produk-produk baik makanan maupun minuman yang terbuat dari bahan-bahan produk yang organik, serta kita dapatkan bahannya langsung dari perkebunan kami yang membuat cita rasanya sedap dan tentunya sehat. Yang kedua adalah bahan organik, pupuk. Pupuk dengan penggunaan ulat mangot dan bahan-bahan organik dengan standarisasi nasional sehingga dapat meningkatkan kualitas tanaman yang dikelola dengan baik dan dirawat dengan baik juga. Kita membuat ide bisnis pupuk organik juga karena peluang pasar itu sangat besar di dalam pasar pupuk organik ini. Serta pada zaman modern ini banyak warga atau masyarakat yang tidak mempunyai perkebunan menerapkan sistem pertanian organik yang membutuhkan pupuk organik juga. Kita memfasilitasi dengan penjualan pupuk organik. Kenapa pertanian organik? Alasan kami memilih pertanian organik adalah selain dari hasil panennya sendiri, kita juga melihat peluang di mana masyarakat dapat mencari tempat yang bisa mereka gunakan untuk berefreshing atau hanya sekedar memanjakan mata. Selain itu, juga peluang untuk membuka karya wisata bagi anak-anak sekaligus sebagai sarana edukasi sambil berekreasi dengan desain tempat yang dapat membuat mereka merasa nyaman. Customer satisfaction and convenience is most important. Keunggulan dari bisnis produk kami yang pertama, harganya terjangkau. Kita menjual tanaman, kita menjual pupuk, kita menjual hasil dari bahan tanaman kami dengan harga yang terjangkau. Dikarenakan kita membudayakan, kita mengelola, kita mengembangkannya sendiri dari nol istilahnya. Sehingga kita dapat mengepres biaya ini dan customer dapat merasakan harga yang terjangkau ini. Yang kedua, kita memiliki wisata pertanian. Sekarang kita ngerti bahwa tren masa kini para anak muda suka hal-hal yang berbau dengan alam. Kita memiliki wisata pertanian, bahkan di wisata pertanian ini tidak hanya menawarkan pemandangan, tidak hanya menawarkan pemandangan, tetapi kita juga memfasilitasi para pengunjung untuk dapat mengenal dan belajar cara mencocok tanam, seperti proses pembibitan secara langsung.
Yang ketiga, kita memiliki suasana asri dan baru. Kita menghadirkan suasana pedesaan yang asri sejuk, kita melihatkan pemandangan, kita melihatkan ciptaan Tuhan yang esa, sehingga mereka dapat merefreshkan kepenatan mereka sejenak. Kelemahan dari bisnis produk kami, yang pertama, terdapat beberapa jenis tanaman pertanian yang masih mengikuti musim yang ada. Kita tahu bahwa faktor eksternal seperti faktor alam, faktor iklim, faktor cuaca itu merupakan faktor yang tidak bisa dihindari dan itu tidak bisa dikontrol oleh suatu perusahaan, sehingga ini menjadi salah satu kelemahan bagi perusahaan kami, karena ketika cuaca tidak stabil ya kebanyakan dari tanaman akan mendapatkan kerusakan. Yang kedua, terdapatnya kerusakan tanaman dikarenakan perilaku pengunjung yang kurang berkenan. Ini merupakan satu hal yang istilahnya faktor eksternal juga, tetapi kita juga bisa menghindarinya dengan kita memberikan papan seperti tidak boleh menginjak tanaman atau tidak boleh merusak tanaman atau lain sebagainya. Oke, lalu bagaimana cara pemasaran perusahaan pertanian organik ini agar dikenal oleh masyarakat luas? Yang pertama, kita menggunakan sosial media. Dengan memanfaatkan sosial media yang ada, kita menggunakan jasa selebgram, kita menggunakan postingan-postingan yang keren, kita menggunakan iklan-iklan ads yang ada di Instagram atau TikTok atau WhatsApp. Maka dari itu, pertanian organik ini akan semakin dikenal luas oleh orang-orang. Mereka akan tertarik dengan adanya pertanian organik ini. Mereka mencari tempat untuk berwisata. Mereka akan mencari tempat untuk istilahnya merehatkan otak mereka. Dan ya, inilah tempat yang cocok bagi para masyarakat untuk bisa berwisata. Yang kedua, kita akan mengadakan promo yang menarik sehingga masyarakat dapat tertarik untuk berkunjung. Mereka juga akan mendapat kepuasan dengan adanya promo-promo ini. Yang ketiga, kita menggunakan sistem mulut ke mulut. Dengan kepuasan pelanggan yang ada, maka mereka akan bisa bercerita kepada masyarakat yang lainnya atau rekan-rekan mereka, pacar-pacar mereka untuk bisa berkunjung ke tempat wisata ini. Target pasar kelompok kami ialah yang pertama anak muda. Anak muda kebanyakan mencari tempat untuk mereka bisa berkumpul, menghibur diri, dan bermain. Yang kedua ialah keluarga. Keluarga mencari tempat di mana mereka bisa menghibur diri dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Yang ketiga adalah petani. Kita bukan hanya menjual wisata, tetapi kita menjual bibit, pupuk, dan tanaman yang berkualitas. Untuk slide selanjutnya yaitu pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan yang sudah dirancang dibagi menjadi 3. Yang pertama, pembagian keuntungan 100% dengan pembagian 20% untuk kas desa dan 80% untuk omset atau laba kotor. Yang kedua yaitu pembagian 80% dengan 60% bahan baku dan 40% laba bersih. Dan pembagian keuntungan yang ketiga yaitu 40% dengan pembagian 20% setiap ownernya. Inilah presentasi dari kelompok kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.